Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas SI21B akan membahas mengenai bab 7, yaitu perancangan sistem menggunakan Unified Modeling Language dengan dosen pengampu Sofa Sofia Hilabi MKOM. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Jajang Sofian, Rizky Maulana Firdaus, dan saya sendiri Muhammad Abi Yazid. Konsep dasar OOP. Objek adalah sebuah komponen perangkat lunak yang strukturnya mirip dengan objek pada dunia nyata yang dimiliki oleh objek antara lain. Yang pertama ada state, pada implementasinya berupa field dari kelas. Yang kedua ada behavior, pada implementasinya berupa metode dari kelas. Kelas adalah keluarga dari objek. Apabila objek memiliki struktur yang sama, perilaku dan arti secara umum, maka bisa dikelompokkan menjadi sebuah kelas yang kemudian dapat digunakan untuk menciptakan sebuah objek yang memiliki keseragaman. Enkapsulasi, suatu cara untuk menyembunyikan detail dari suatu proses untuk memberikan akses secara tidak langsung ke data. Enkapsulasi membuat data yang ada dalam sistem lebih aman dan konsisten. Inheritance digunakan untuk mengklasifikasikan suatu objek ke dalam suatu karakteristik dan fungsi yang umum. Interface merupakan sebuah keyword untuk mendefinisikan sekumpulan metode dan konstanta. Interface dapat digunakan untuk mewakili suatu tingkah laku yang bisa dimiliki oleh suatu kelas tanpa memaksakan relasi antar kelas tersebut. Menangani event atau action yang terjadi pada suatu kelas, memudahkan penanganan objek dalam parameter. Yang terakhir, multiple inheritance. Diagram UML. Unified Modeling Language atau UML adalah sebuah metode pemodelan yang digunakan untuk memvisualisasikan sebuah rancangan sistem berorientasi objek atau yang kita kenal dengan OOP. Selain itu, UML juga menjadi standar visualisasi perancangan pendokumentasian sistem, bahkan saat ini menjadi standar dalam penyusunan sebuah blueprint. Menurut para ahli, menurut Boch, UML merupakan standar bahasa yang digunakan untuk perancangan sebuah sistem. Menurut Nugroho, UML merupakan metode kolaborasi antara metode-metode Boch, OMT, Object Modeling Technique, serta OSE, Object Oriented Software Engineering yang digunakan untuk menganalisa perancangan sistem. Sedangkan menurut Herlawati, UML merupakan kumpulan diagram yang terdiri dari 9 diagram atau 8 diagram. Namun di sini kita akan membahas 4 diagram saja. Yang pertama ada use case diagram, yang kedua ada activity diagram, yang ketiga ada class diagram, dan yang terakhir ada sequence diagram. Yang pertama ada use case diagram. Menurut pengertian adalah gambaran fungsionalitas dari suatu sistem sehingga customer atau penggunaan sistem paham dan mengerti mengenai kegunaan sistem yang akan dibangun. Keuntungan atau manfaat dari use case diagram adalah menyediakan tool untuk mengcapture persyaratan fungsional, memberikan cara bagaimana mengidentifikasi, menetapkan, melacak, mengontrol, dan mengelola kegiatan pengembangan sistem, menyajikan titik mulai atau awal untuk mengidentifikasi objek, data, atau entitas, menyajikan kerangka kerja untuk mengarahkan proyek pembangunan sistem, menyajikan kerangka untuk mengarahkan proyek pengembangan sistem. Komponen diagram use case. Yang pertama ada use case. Sebuah use case merupakan unit fungsi yang berinteraksi dengan aktor atau terkait dengan use case lainnya. Penggunaannya diwakili sebuah elips dengan nama use case di dalamnya. Nama use case biasanya berupa suatu kata kerja. Aktor mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Walaupun simbol aktor adalah orang, belum tentu merupakan orang. Biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama aktor. Relationship atau hubungan. Hubungan digambarkan sebuah garis antara dua simbol. Pemaknaan hubungan berbeda-beda bergantung bagaimana garis tersebut digambar dan tipe simbolnya yang digunakan untuk menghubungkan garis tersebut. Macam hubungan di use case diagram adalah, yang pertama ada association atau gabungan. Hubungan antara pelaku dengan use case di mana terjadi interaksi di antara keduanya. Extension, langkah yang diekstraksi dari use case yang lebih kompleks untuk menyederhanakan dan menyediakan fungsionalitas tambahan kepada use case induknya pada suatu aliran tertentu.
Depends on, relasi use case tambahan ke sebuah use case di mana use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya atau sebagai syarat dijalankan use case ini. Generalisasi digunakan ketika ada use case yang umum atau aktor yang umum digunakan untuk memberikan dasar fungsi use case atau aktor yang lebih khusus. Berikut adalah contoh use case diagram dalam sistem perbankan. 2. Activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem dan proses bisnis. Fungsi activity diagram yaitu rancangan proses bisnis di mana setiap urutan aktivitas yang digambarkan merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. Urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface di mana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antar muka tampilan. Rancangan pengujian di mana setiap aktivitas dianggap memerlukan sebuah pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. Ini merupakan simbol dari activity diagram. Yang pertama ada status awal, aktivitas, percabangan, penggabungan, status akhir, dan lain-lain. Kemudian ini ada contoh kasus activity diagram. 3. Kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Atribut merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Atribut mendeskripsikan properti dengan sebaris teks di dalam kotak kelas tersebut. Operasi atau metode adalah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. Ini adalah contoh kasus kelas diagram. 4. Sequence diagram. Diagram interaksi atau interaction diagram digunakan untuk memodelkan interaksi objek dalam suatu use case atau proses. Banyaknya diagram sequence yang harus digambar adalah sebanyak pendefinisian use case diagram yang memiliki proses sendiri atau yang penting semua use case yang telah didefinisikan interaksi jalannya pesan sudah dicakup pada diagram sequence sehingga semakin banyak use case yang didefinisikan maka diagram sequence yang harus dibuat juga semakin banyak. Ini merupakan simbol-simbol dari sequence diagram. Dan ini adalah contoh kasus dari sequence diagram. Terima kasih.